City versus Man United. Maaf, setan merah sudah bukan rival. Derby Manchester selalu mencuri perhatian. Di atas kertas, Man City unggul jauh dari MU. Posisi di klasemen juga menunjukkan perbedaan kualitas kedua tim. Karena itu, pertemuan dua tim ini tidak lagi dianggap sebagai rivalitas untuk trofi. Memang masih ada gengsi antara klub Manchester, tapi MU yang sekarang tidak bisa bersaing dengan Man City. Jadi, pertandingan akhir pekan nanti mungkin tidak akan berjalan seimbang. Man City diprediksi bisa memetik kemenangan. Derby Manchester memang selalu penuh gengsi. Rivalitas antara kedua tim dan kedua fans jadi salah satu yang mewarnai Premier League dalam satu dekade terakhir. Meski begitu, kali ini MU ada di situasi sulit. Man City terlalu kuat. Duel kedua tim mungkin tidak akan seimbang. Meski mereka adalah rival karena berada di kota yang sama, Anda tidak bisa memandang Manchester United sebagai rival untuk gelar ini cukup menyedihkan. Anda tidak bisa memandang keduanya sebagai rival, sebab mereka bukanlah rival untuk gelar liga. Khusus untuk pertandingan ini, saya kira timing berpengaruh. Ada Liverpool yang mendapatkan momentum, juara Carabao Cup, main apik di FA Cup, impresif di Liga Champions, dan terus menempel Man City di Premier League. Laga kontra MU ini akan berperan berbeda bagi Man City. Karena itu, menurut saya, Man City tidak akan menyepelekan. Mereka akan menyambut laga ini. Mereka harus siap untuk laga ini. Sir Alex Ferguson sempat tawari Pep Guardiola jadi manajer MU. Mengejutkan diungkapkan Pep Guardiola, manajer Manchester City itu merasa pernah mendapatkan tawaran dari Sir Alex Ferguson untuk menjadi suksesornya di Manchester United atau MU. Kejadian itu terjadi saat Pep Guardiola mendapatkan undangan makan malam dari Sir Alex Ferguson pada 2014. Ketika itu Manchester United baru saja mengakhiri kerjasama dengan David Moyes. Pep Guardiola saat itu masih menjadi pelatih Bayern Munchen. Pep Guardiola merasa mendapatkan tawaran, namun kemampuan bahasa Inggris yang minim membuatnya takut salah mengartikan maksud Sir Alex Ferguson. Dia mengundang saya ke sebuah restoran bagus dan kami memiliki waktu yang sangat menyenangkan. Bahasa Inggris saya tidak begitu bagus dan Sir Alex berbicara dengan sedikit cepat. Terkadang saya memiliki masalah untuk memahaminya. Itu alasan kenapa saya tidak mengerti apakah saya menerima tawaran atau tidak. Itu merupakan makan malam yang bersahabat. Seperti biasa saat saya mengawali karir sebagai pelatih di klub, dia sangat bersahaja dan kami menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan secara bersama. Prediksi Manchester City versus Manchester United 6 Maret 2022. Pemimpin klasemen Manchester City akan menjamu Manchester United atau MU pada pekan ke-28 Premier League 2021-2022, Minggu 6 Maret 2022. Pertandingan Liga Inggris bertajuk Derby Manchester di Etihad Stadium ini dijadwalkan kick-off jam 23.30 waktu Indonesia Barat. City membidik kemenangan untuk terus berlari menghindari kejaran Liverpool, sedangkan MU membutuhkan hasil terbaik untuk menjaga posisi mereka di 4 besar. Namun tak kalah penting dari 3 poin, duel ini juga mempertaruhkan gengsi antara dua rival sekota. Pada pertemuan pertama musim ini, City mempecundangi MU racikan Ole Gunnar Solskjaer 2-0 di Old Trafford. MU sebenarnya masih cukup layak difavoritkan, sebab dalam 3 lawatan terakhirnya di Etihad Stadium, MU selalu keluar sebagai pemenang. Namun, tren positif itu mampukah mereka melanjutkannya? Perkiraan susunan pemain: Manchester City 4-3-3, Ederson, Cancelo, Laporte, Stones, Walker, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Mahrez. Prediksi skor akhir: Manchester City 2, Manchester United 1. Man City versus Man United. Pep Guardiola pilih strategi bertahan. Pep Guardiola bakal mengeluarkan pendekatan berbeda dalam laga Manchester City versus Manchester United pada Derby Manchester di Liga Inggris musim ini. Pertandingan Man City versus Man United merupakan laga pekan ke-28 Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris musim 2021-2022.
Umumnya Manchester City-nya Guardiola mengandalkan 3 penyerang saat memulai pertandingan. Kemudian ketika membangun serangan, Man City bakal bermain dengan pola 2-3-5. Pola 2-3-5 ini biasanya diterapkan dengan bantuan bek sayap Man City yang maju di depan untuk membantu juru gedor melakukan serangan. Namun ketika melawan Setan Merah, Pep Guardiola tidak akan menggunakan strategi demikian. Sebab Guardiola melihat Man United mempunyai 4 pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Adapun 4 pemain yang dimaksud Pep Guardiola adalah Cristiano Ronaldo, Anthony Elanga, Marcus Rashford, dan Jadon Sancho. Oleh karena itu, pelatih asal Spanyol tersebut menginginkan Manchester City untuk bermain lebih bertahan. Di semua pertandingan, kami memainkan lebih banyak menyerang dan kami dihukum dengan serangan balik oleh tim yang memiliki kekuatan serta kualitas pada skema itu. Ketika mereka Man United berlari dengan Cristiano, Elanga, Rashford, dan Jadon Sancho, mereka tak terbendung. Mereka menjadi lebih cepat dan oleh karena itu, kami akan bermain bertahan lebih dalam untuk pertama kalinya dan menggunakan skema serangan balik selama 90 menit.